Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإذا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي ولا يقربن مصلانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والشيء أسقام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم وصدق الرسول. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang kedua di bulan Zulqaidah. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang tak terbilang, nikmat yang tak terhingga. Dan terkhusus nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita berada di tempat yang suci ini mubarak. Tiada lain nikmat iman, nikmat takwa. Salam sehat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama-Mu ya Allah di langit dan dengan nama-Mu Allah di bumi. Semoga kita semua terlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wal yusani wasyai'in asqal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala penyakit yang bahaya. Baik penyakit kudis, penyakit gila, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang berbahaya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmatan lil alamin. Nabi panutan kita dalam mengarungi kehidupan yang singkat menuju kehidupan yang kekal lagi abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selaku khatib mengajak diri dan seluruh jamaah untuk mari kita senantiasa muhasabah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi surat yang paling pendek yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika menjadi imam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar." Ayat ini atau surat ini diturunkan oleh Allah tentu punya asbabun nusulnya. Ada sebab-sebabnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat ada 3 peristiwa yang menyebabkan surat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering melamun, sering merasa kesepian, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, coba datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa yang menyebabkan sehingga dia seperti itu? Dia tidak pernah bicara, kayak orang kebingungan, dan tidak pernah pun tersenyum." Begitu dapat perintah Jibril dari kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah," kata Jibril, "menanyakan sesuatu kepadamu. Karena selama ini kamu jarang tersenyum, jarang bergembira. Sakitkah kamu Muhammad?" Kata Jibril, "Tidak. Tapi ada gerangan apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Orang yang bersedih sekali." Rasulullah menjawab, "Ada 3 kesedihan saya. Yang pertama, setiap melahirkan istri saya, anak saya dalam usia kecil atau bayi dipanggil oleh Allah atau meninggal dunia. Ada Abdullah baru beberapa hari meninggal, Ibrahim begitu juga. Itulah yang menyebabkan saya sedih. Dan kalau saya sedih seperti itu, berduka seperti itu, datang orang-orang kafir, ketawa terbahak-bahak. Andai kata kau Muhammad Nabi, andai kata kau Rasul, bisa anakmu itu panjang umurnya, sehat, kau bisa berdoa kepada Tuhanmu." Diketawai dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu kalau berada di depan orang ceramah, berdakwah, yang datang mendengarkan ceramahku itu, yang datang mendengarkan dakwahku itu orang-orang yang ke bawah, orang miskin. Tidak ada pejabat, tidak ada orang penting mau mendengarkan ceramahku. Dan kalau saya mengajak, begitu juga orang-orang kalangan ke bawah yang datang mendengarkan ceramahku. Dan kalau seperti itu, datang lagi orang kafir yang kedua kali, tertawa terbahak-bahak. "Seandainya kau Nabi, kau bisa ceramah orang-orang penting, pejabat dan lain sebagainya." Tertawa terbahak-bahak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga atau yang terakhir, setiap saya berangkat perang bersama dengan sahabat-sahabatku, ada saja sahabatku kena busur atau kena panah dan meninggal. Datang lagi orang kafir, tertawa terbahak-bahak yang ketiga kalinya, mengatakan bahwa seandainya kau Nabi, pasti tidak bisa meninggal, tidak bisa kena peluru dan panah. Tapi rupanya sahabatmu kena panah dan busur dan lain sebagainya. Kata Jibril, itulah yang menyebabkan kamu tidak tersenyum. Itulah yang menyebabkan kamu bersedih dan berduka. Bukankah Allah menyampaikan kepada kamu Muhammad, "Wa in ta'udhu nikmatallahi la tusuha." Andai kata kamu menghitung nikmatnya Allah, tidak bisa kamu hitung nikmatnya. Saking banyaknya nikmat yang dititipkan oleh Allah, termasuk titik takwa kepada kita sehingga kita hadir di musalla Muhammadiyah ini. Kata Rasulullah, itulah yang menyebabkan kami. Kalau begitu, ini saya diperintahkan oleh Allah untuk menghibur kamu.
Saya dikasih oleh Allah sepucuk surat yang isinya 3 ayat. Ini Muhammad jawabannya. Yang pertama itu inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya itu nikmat Allah telah banyak diberikan kepadamu. Banyak nikmat Allah yang dititipkan kepada kita. Tidak bisa kita hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sakit adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sehat nikmat Allah. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ayub? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, kau paham bahwa nikmatnya Allah itu banyak? Ya, malaikat Jibril, sungguh betul apa yang kau sampaikan, bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Maka tolong simak baik-baik di ayat berikutnya. Apa kata Allah? Ini yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Kalau kamu paham banyak nikmat dan titipan Allah yang diberikan kepadamu Muhammad, fasholli lirabbika. Maka kau senantiasa sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah atau karena Tuhanmu. Setelah kamu tahu bahwa kamu itu nikmat Allah, titipannya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadamu, sholatlah kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di penghujung ayat itu kata Allah, wang hau. Setelah kamu sholat, tahu nikmatnya Allah banyak dititipkan oleh Allah, berkurbanlah. Dan kurban itu bukan sesungguhnya awal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim diperintahkan oleh Allah berkurban. Saking kurbannya luar biasa, banyaknya kurbannya 1000 domba, 300 unta, 100 kambing. Itu masih dianggap Ibrahim kecil pengorbanan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya kata Ibrahim, seandainya saya dikasih oleh Allah, Rabbi habali minas sholihin, seandainya saya dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena umur saya sudah 80 lebih, istriku juga sudah sekian umurnya, dan bisa dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh dan diperintahkan oleh Allah untuk dikurban, saya siap kurbankan, kata Ibrahim alaihissalam. Ini masih sedikit, kalau kambing sekian, unta sekian, domba sekian, masih sedikit, kata Ibrahim alaihissalam. Dan semuanya juga itu dibagikan kepada fakir miskin, tidak diambil pun sedikit pun dagingnya oleh Ibrahim alaihissalam. Yang berkurban itu di belakang nanti Rasulullah datang baru bisa mengambil juga daging kurban sebagian bagi orang yang berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tapi kalau kamu melakukan semua itu, beribadah kepada Allah, rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin berkurban di hadapan Allah, rajin berzikir, pasti ada yang tidak senang kepada kita. Pasti ada yang tidak suka kepada kita. Kalau kita rajin sholat, rajin sujud kepada Allah, rajin bersedekah. Makanya sering saya katakan, jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa menyembuhkan penyakit itu rajin bersedekah. Yang bisa menyembuhkan penyakit itu rajin berwudu. Bahkan waktu awal corona tahun 2019, saya katakan, rajin berwudu, rajin berzikir kepada Allah, rajin masuk di masjid. Itu bisa menyembuhkan penyakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang saya sampaikan tadi di awal khutbah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita rajin beribadah, rajin berzikir, rajin sujud kepada Allah, rajin bersedekah, ada yang tidak senang dengan kita, khususnya orang kafir. Makanya Allah mengatakan di ayat yang terakhir, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang membenci kamu itu karena kau rajin sujud, kau rajin berkurban, kau rajin bersedekah, kau rajin berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkhusus pribadi saya, mari kita sembuhkan penyakit kita. Mari kita berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa banyak-banyak berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan seterusnya ayat itu. Ayat itu adalah ayat penyembuhan penyakit, segala macam penyakit. Di samping juga penyakit obat yang lain yang dititipkan kepada orang-orang yang pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa air hujan itu diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, tiada lain untuk di samping Anda menikmati untuk diminum, juga dipakai beruduk untuk menghancurkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita, yang dalam ada pada jiwa kita. Jadi uduk itu Bapak hadirin terus pada diri kami. Itu menyembuhkan, menghancurkan kuman, virus, segala macam penyakit itu air uduk. Itulah sebabnya Rasulullah katakan, kalau batal uduk, beruduklah kembali. Karena sesungguhnya itu uduk bisa menghancurkan segala macam penyakit. Di samping berkurban di hadapan Allah, rajin bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna bisyarra, orang-orang yang dititipkan oleh Allah berupa harta yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah, bersedekahlah. Wa dharra, suatu waktu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit atau tidak banyak, kata Allah juga berinfak. Wal kadhimina al-ghaidha. Kemudian dalam perjalanan hidup kita ini ma'asyiral muslimin, pasti kita banyak ujian. Ada ujian dari dalam diri kita, dalam diri kita sendiri, ada juga dari luar. Tapi sesungguhnya kita mau menaikkan derajat kita, wal kadhimina al-ghaidha, tahan amarah kita, nafsu kita. Kadang-kadang ada orang yang marah kepada kita, tapi kita mampu menahan amarah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyembuh juga penyakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa afina anin nas. Mungkin pernah di antara kita, termasuk pribadi saya, pernah ada bombek di antara kita, pernah ada musuh di antara kita, dan lain sebagainya. Orang tersebut belum pernah datang minta maaf, tapi kita patrikan, kita sampaikan dalam hati paling dalam, saya maafkan. Maka orang seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggillah orang itu, yang dua orang itu, sebelum masuk di surganya Allah, dan kasih tahu dia dibangunkan surga oleh Allah yang penuh dengan kerahmatan. Siapa mereka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang tadinya bermusuhan, yang tadinya bombek, yang tadinya tidak pernah ngomong dan bicara dan sebagainya. Tapi sebelum menghadap kepada Allah, dia sudah memaafkan kepada musuhnya atau kepada bombeknya itu. Maka orang seperti ini, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memohon ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya, lalu dia menangis semua dosa-dosanya masa lalunya,
Menasihati semua apa yang pernah dia lakukan di masa lalunya yang telah lewati. Dia memohon kepada ampunan atas kesalahannya. Orang seperti ini dipanggil oleh Allah menikmati sebuah istana yang indah yang penuh dengan kemewahan dan penuh keharuman. Orang ini yang tadinya bermandikan dengan dosa, tapi dia bertobat kepada Allah sebelum menghadap, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dan diberikan oleh Allah hidayah bimbingan, dan mari kita senantiasa beberapa hari ke depan kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, maka mari kita berkurban bagi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa memohon hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul karim mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ja'al awladana awladan salihina hafizina lil Qur'an wa sunnati fuqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana salanna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari la'allakum tadhakkarun. Waskurullahal azim yaskurukum was'aluhu min fadlihi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.